Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan membawakan sebuah cerita dari Kak Restu Wiraatmaja. Ini adalah part kedua ya dari cerita yang berjudul Ngunduh Jiwa. Seperti biasa, untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan tuliskan cerita apa aja yang udah kalian dengerin. Dan silakan tuliskan masukan-masukannya ya. Dan tidak usah pakai lama, langsung saja kita akan lanjutkan ceritanya dari Ngunduh Jiwa. Tujuh hari sebelum pesta, wanita itu menangis sembari kedua tangannya menggaruk-garuk bagian bawah kemaluannya. Lalu bersamaan dengan itu muncul cairan yang menetes secara perlahan. Semerbak bau busuk mulai tercium. Pak Sumardi segera menarik tangan istrinya. Akan tetapi Ibu Sumi hanya terdiam sembari menatap sosok wanita pengantin yang baru saja dia mandikan tadi pagi. "Ayo nak, pulang ke alammu." Akan tetapi sosok pengantin itu justru marah. Dia kemudian mengangkat kedua tangannya dan menekukannya hingga terbalik. Suara hentakan tulang terdengar jelas. Pak Sumardi sudah tidak tahan. Dia kemudian menggapai gagang pintu dan menutup ruangan itu rapat-rapat. Ibu Sumi menangis terseduh-seduh saat dirinya mengetahui ada sesuatu yang memang sudah terjadi kepada arwah pengantin itu. Bagi orang-orang yang memang dikhususkan untuk bisa merasakan luapan emosi arwah, Ibu Sumi dan Pak Sumardi kerap kali mendapatkan hal-hal istimewa dari jenazah-jenazah yang sering dia mandikan. Salah satunya adalah jika ada jenazah yang meninggal dengan keadaan yang tidak wajar. Arwah dari jenazah tersebut akan hadir di malam hari saat dimana dirinya dimakamkan. Lalu biasanya arwah dari jenazah itu akan meluapkan emosinya di hadapan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk dengan raut wajah yang seram, marah, penuh dengan kekesalan, tangisan, atau bentukan lainnya seperti sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa inilah yang terkadang mengganggu Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Dia bahkan harus rela menahan rasa sakit yang dirasakan oleh arwah tersebut untuk nantinya akan mereka berdua sampaikan terkait penyebab kematian dari jenazah itu. Dan sesuatu yang tidak biasa ini disebut dengan teror sepanjang hari. Jawa Tengah, 1 tahun setelah kejadian tersebut, 7 hari sebelum pesta pernikahan. "Duh, cantik sekali kamu, Din," ucap Bi Imah selaku orang yang biasa merias pengantin. Dini Puspitasari namanya. Dia adalah seorang wanita yang sudah menginjak usia matang untuk melanjutkan kehidupannya ke jenjang selanjutnya. Dipersunting oleh pria kaya asal desa sebelah. Dini sangat bangga. Ia bahkan terus-menerus mendatangi rumah Bi Imah, perias pengantin milik pribadi keluarga suaminya. Dini semakin yakin jika di hari pernikahannya dia akan mendapatkan kecantikan yang membuat orang-orang terpesona, terkhusus dari keluarga suaminya. Setelah Dini berkunjung ke rumah Bi Imah, sang calon suami yang bernama Bagus Pramulyo Hantoro biasanya sudah menunggu di depan rumah Bi Imah dengan mobil berjenis Toyota Corolla Cross berwarna putih. Sembari mengepus rokok kreteknya, Bagus sedang menikmati hari-hari menuju pernikahan antara dirinya dengan wanita yang dicintainya, yaitu Dini Puspitasari. Tidak berselang lama, wanita yang ditungguinya keluar dari rumah. Seperti biasa, Dini menyalami tangan Bi Imah dan mencium kedua pipinya dengan pipi. "Dok, jangan lupa, ini sisirnya sama bunga melatinya. Kalau bisa, kamu makan melati ini di hari 7. Kalau bisa, kamu makan melati ini di 7 hari sebelum pesta pernikahan kamu. Oh iya, satu lagi, sisir ini hanya boleh kamu sisir di pagi hari, siang, dan malam ya.
Jangan sesekali menyisir rambutnya di malam hari, jelas Bi Ima. Loh Bi, emangnya kenapa? Tanya Dini. Ketika mereka berdua sedang asik berbincang terkait hal-hal yang aneh yang gak boleh dilakukan di malam hari, tiba-tiba seorang wanita muda dengan umur sudah memasuki kepala dua langsung mengagetkan Bi Ima dan juga Dini. Nanti demit manteng dateng, ucap Cici, anak tunggal dari Bi Ima yang kadang sering membantu Bi Ima untuk merias pengantin. Dini dan Bi Ima langsung terkejut saat dikagetkan oleh Cici. Namun tidak berselang lama, mereka berdua tertawa kembali. Mereka semua seperti layaknya saudara yang memiliki ikatan keluarga yang kuat. Maklum, Dini terlahir bukan dari orang yang mampu. Ayah dan ibunya hanya seorang petani yang ada di desanya. Dan saat pernikahan akan dimulai, ayah dan ibunya terpaksa harus melakukan apapun karena yang nantinya menjadi calon mertua dari Dini adalah seorang bos besar di desa sebelah. Setelah mereka bertiga berbincang-bincang, Dini pun izin pamit karena Mas Bagus sudah menunggunya di hadapan rumah Bi Ima. Bi, Cici, Dini pulang dulu ya, ucap Dini dengan menundukkan kepalanya. Bi Ima dan Cici pun mengizinkan Dini untuk pulang. Keduanya tampak tidak sreg dengan sikap Mas Bagus yang tidak mau masuk setiap Dini berada di rumah Bi Ima. Setelah berpamitan pulang, Cici segera menghampiri Bagus. Mereka berdua pun saling peluk dan meluapkan rasa rindu dan kangennya. Sudah sayang? Tanya Mas Bagus. Sudah Mas. Aku boleh ngomong sesuatu nggak Mas? Tanya Mas Bagus. Tanya Dini. Boleh dong sayang, tapi di dalam mobil aja deh. Nanti ketahuan Bi Ima sama Cici kalau ngomongnya di sini. Senyum Dini sembari mengarahkan pandangannya ke arah Bi Ima dan Cici. Bi Ima dan Cici yang tahu saat keduanya sedang menjadi topik pembahasan hanya bisa tersenyum sambil tertawa ringan. Dini pun melambaikan kedua tangannya sebelum dirinya memasuki mobil Toyota Corolla Cross milik suaminya. Mesin mobil pun dinyalakan. Bunyi suaranya yang menggelegar ditambah dengan elegan mobil tersebut membuat Bi Ima dan juga Cici sangat terpesona dengan anak tunggal dari bosnya itu. Bi Ima yang memang sudah bekerja sama dengan kedua orang tua Bagus sangat menyadari jika Bagus adalah salah satu anak yang paling beruntung di dunia. Sejak kecil keinginan Bagus selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Bahkan untuk hal-hal yang tidak mampu dibelinya untuk anak semata wayangnya yaitu Cici. Kedua orang tua Bagus mampu menyulapkan bagaikan debu yang bertebaran di udara. Dan Bagus itu anak yang sangat beruntung ya Ndok, ucap Bi Ima kepada anaknya Cici. Iya Bu, aku jadi sangat iri dengan Dini. Dia kok bisa ya dapetin Mas Bagus. Sudah ganteng, tajir, wangi, kaya raya, dan jadi anak tunggal dari bos besar di desanya. Apalagi ya yang kurang? Senyum Cici. Mobil pun kemudian berjalan pelan meninggalkan rumah Bi Ima. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya untuk mengisi hari-hari sebelum pesta pernikahan dimulai. Di dalam mobil, Dini masih terdiam. Tampaknya moodnya langsung berubah seketika tatkala dirinya meninggalkan rumah Bi Ima. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dini hanya terdiam sembari menatap ke arah jendela mobilnya. Sayang, kok diam aja? Katanya mau ngobrol. Tanya Bagus sembari menyetir mobil kesayangannya dengan tenang. Aku mau tanya sesuatu Mas, ini tentang Bi Ima dan Cici, ucap Dini. Boleh sayang, silakan tanya. Kamu mau tanya apa sama mereka? Kan mereka juga udah berada di bagian keluargaku juga. Sok, bilang kamu mau nanya apa? Tidak seperti biasanya, Bagus sangat cerewet. Hal ini dia lakukan agar tidak membuat calon istrinya bersedih dan stres terkait hal-hal kecil yang mengganjalnya di dalam hati. Bagus tidak mau jika nantinya saat keduanya sudah berumah tangga, hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan dan malah membuat bukit-bukit masalah yang sangat besar. Karena itulah dengan kerendahan hatinya, Bagus pun berusaha untuk menyenangkan calon istrinya dengan apapun caranya. Aku mau tanya sesuatu Mas. Kenapa?
Setiap kali aku berada di rumah Bima, kamu gak pernah masuk ke dalam rumah. Kenapa kamu cuma ada di depan rumah dan berdiri di dekat mobil? Kenapa gak ngeliat aku yang lagi dirias oleh Bima? Bagus hanya terdiam. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Dini saat itu juga. Kini ia hanya fokus ke depan untuk melihat jalanan yang semakin ramai saat memasuki jalan raya. Mas, kok diem? Gak apa-apa sayang, aku cuma gak enak aja kalau ngerokok di dalam rumah Bima. Jelas Bagus. Tapi kan Bima juga ngerokok. Selalu saja wanita memiliki alasan untuk bisa menerima jawaban yang sesuai dengan hati dan diterima dengan baik oleh pikirannya. Selama hal tersebut tidak terjadi, makhluk berjenis kelamin wanita ini akan terus-menerus mencecar pasangannya dengan berbagai macam pertanyaan konyol yang seharusnya tidak ditanyakan. Itulah wanita. Oke, aku jawab. Bagus menghela nafas sejenak. Sebenarnya dia tidak mau membahas hal ini. Yang dia inginkan adalah ketentraman hatinya dan juga calon istrinya. Namun karena pertanyaan tersebut selalu ditekan, maka mau gak mau, Bagus harus menjawabnya dengan sedetail mungkin kepada Dini. Jadi gini sayang, ucap Bagus dengan panggilan cintanya kepada Dini. Aku dari kecil sudah diasuh oleh Bima. Keluargaku sudah menjadikan Bima sebagai perias pengantin pribadi dari salah satu usaha yang bapakku miliki. Namun di sisi lain, aku merasa risih dengan anak tunggalnya yang bernama Cici. Dia kadang memberikan kepadaku perhatian yang lebih. Wajar aja memang, aku adalah tuannya. Namun aku tetap tidak suka jika hal itu melebihi dari garis perhatian wanita pada umumnya. Setelah mendapatkan penjelasan detail dari Bagus, Dini baru bisa memahami akan alasan calon suaminya ini tidak masuk ke dalam rumah Bima. Salah satu alasannya adalah karena anak dari Bima sendiri, yaitu Cici. Memang benar, ketika Mas Bagus datang, orang yang pertama kali menyambutnya dengan senang hati adalah Cici. Sambutannya bahkan melebihi dari apa yang Dini kira. Baru suara mobilnya saja berdenging di telinga, Cici sudah menyiapkan wedang teh manis kesukaan Mas Bagus. Lalu dia juga kerap memberikan makanan-makanan pasar yang lainnya agar Mas Bagus lebih lama berada di rumah Bima. Lagi-lagi Dini kembali terdiam. Entah hati seorang wanita terbuat dari apa. Jika bisa diibaratkan, hati wanita layaknya kain sutra yang memiliki tekstur yang halus, lembut namun tidak licin. Sama seperti hati wanita. Hatinya sangat sensitif dan sulit menerima banyak alasan yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Walau bibir mengucapkan kata tidak, hati wanita tidak seperti itu. Justru hati wanita adalah salah satu perasaan yang sulit untuk ditebak dan disangka-sangka. Kamu marah lagi ya sayang? Tanya Bagus. Enggak, aku enggak marah. Alah, bohong, buktinya pipinya langsung merah. Goda Bagus. Bagus pun mencoba untuk membuat guyonan yang menjadikan mood Dini menjadi lebih baik. Dan benar saja, atas godaan dan guyonannya itu, Dini kembali tersenyum. Bagus benar-benar sudah berhasil meluluhkan hati Dini yang terkadang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu juga, Bagus sudah berhasil membuat Dini menjadi wanita yang sempurna. Dia benar-benar tidak memandang siapa keluarga Dini. Entah itu petani, orang kaya, pengusaha, pejabat atau yang lainnya. Bagus tetap mengedepankan cinta dan kasih sayang dibanding ribuan derajat yang mampu membutakan mata cintanya. Sayang, kalau ada apa-apa, bilang ya, biar aku tahu. 1 minggu lagi kita mau menikah. Masa kamu kalau ada masalah masih diam-diam aja? Kan biar aku juga tahu. Iya sayang, maafin aku ya. Bagus mengelus rambut Dini. Dini menyandarkan kepalanya di pundak Bagus. Sungguh indah kisah percintaan mereka berdua. Di saat bunga sedang bermekaran, lebah yang hinggap dengan senang hati memberikan madu. Di saat dua pasangan sedang bermesraan, kisah cinta akan menjadi sebuah catatan baru dalam kehidupan yang semu. Perjalanan kembali dilanjutkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Bagus mempercepat laju mobilnya. Setelah membawa Dini memutari tempat-tempat yang ia sukai, kini saatnya Bagus mengantarkan calon istrinya pulang ke rumah.
Walau bagaimanapun juga, Bagus tetap mengedepankan kehormatan kedua orang tuanya. Dia dididik menjadi pria sejati yang taat akan aturan yang telah dijalankannya. Hatinya sudah terbentuk menjadi seorang satria sejak dini. Hal ini dikarenakan didikan dari kedua orang tuanya yang begitu menjunjung tinggi kehormatan serta sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Bima sewaktu mengasuhnya di waktu kecil. Sesampainya di rumah Dini, Bagus mematikan mesin mobilnya. Suara derungan dari mobil tersebut membuat kedua orang tua Dini segera keluar dari rumahnya untuk menyambut calon menantu tercintanya. Bagus dan Dini pun keluar dari mobil. Mereka berdua menerima sambutan hangat dari kedua orang tua Dini, yaitu Pak Terjo dan Bu Sri. "Assalamualaikum," ucap Dini. "Waalaikumsalam, kalian sudah pulang toh? Bapak dan Ibu kira kalian akan lama jalan-jalannya," ucap Pak Tejo. "Enggak lah Pak, kan kami berdua sebentar lagi akan menikah. Jadi kami lebih memilih untuk jalan-jalan di sekitar desa saja, sekaligus mengantarkan Dini ke Bima," jelas Bagus. "Oh begitu, Bima sehat?" tanya Pak Terjo. "Alhamdulillah beliau sehat Pak. Oh iya, karena sudah sore, Bagus mau langsung pulang ya Pak, Bu," ucap Bagus. "Loh, dan Bagus gak mau mampir dan makan kolak singkong bantuan buatan ibu mertuamu dulu?" ucap Pak Tejo dengan candaan khasnya. "Aduh Bapak, bisa aja, kebetulan ibu sama bapak di rumah udah nunggu malam ini. Kami akan membahas terkait dengan pernikahan, jadi aku mau cepat-cepat semuanya dibereskan," jelas Bagus. Mendengar kalimat tersebut, hati Pak Tejo dan Bu Sri menjadi terenyuh. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika calon mertuanya benar-benar mempersiapkan semuanya seorang diri. Sedangkan Pak Tejo dan Bu Sri, mereka berdua hanya bisa memberikan doa dan bantuan lainnya yang mungkin tidak seperti layaknya keluarga Bagus yang memiliki segalanya untuk dipersiapkan. "Nak, sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang banyak ya Nak. Kami tidak menyangka sebentar lagi derajat kami akan diangkat oleh Tuhan melalui pernikahan kalian berdua. Semoga selama pernikahan berlangsung tidak ada kendala gangguan aneh-aneh." "Amin Pak, Bu, Bagus minta doanya. Semoga putri Bapak dan Ibu gak ngambekan terus ya," canda Bagus. Dini pun langsung mencubit perut Bagus dan sontak saja Bagus langsung berteriak sembari tertawa kegirangan. Mereka semua pun tertawa dengan hal kecil seperti ini. Benar-benar kebahagiaan yang diciptakan oleh diri sendiri. Mereka semua berhasil memberikan kebahagiaan yang layak untuk bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya. Selesai berpamitan dengan Pak Tejo dan Ibu Sri, Bagus pun segera memasuki mobil antiknya. "Aku pulang dulu ya, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah Dini dan menuju ke sebuah desa yang bernama Tejo Kromo. Dia kemudian sejenak membuka jendela hanya untuk melihat wajah cantik calon istrinya Dini. Seketika Dini memperlihatkan senyuman indahnya seperti layaknya bulan purnama yang memiliki keindahan sinarnya. Desa Tejo Kromo adalah desa yang sejahtera. Dilihat dari tempatnya yang berada di bagian atas, Desa Tejo Kromo diberkati dengan tanah yang subur dan warganya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang berprofesi sebagai peternak, tukang kayu, petani, bahkan banyak dari mereka yang memiliki dan memilih untuk menjadi pengusaha kain. Namun di Desa Tejo Kromo hampir semua orang mengenal Bagus. Orang-orang mengenalnya karena termasuk anak sematawayang dari bos kayu terbesar di desa itu. Kedua orang tua Bagus juga memiliki banyak pekerjaan, yang salah satunya adalah sebagai pengatur pernikahan di sebuah tempat. Tidak heran jika saat musim nikah tiba, keluarga Bagus akan sangat sibuk untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan pernikahan. Sesuai dengan apa yang sudah diceritakan oleh Bagus, Bima adalah orang yang sangat penting di keluarganya. Berkat Bima, kedua orang tua Bagus memiliki usaha tambahan dan menjadikannya sebagai orang tersukses di Desa Tejo Kromo. Namun berbeda dengan apa yang sudah terjadi dan selalu terdengar di masyarakat. Keluarga dari Bagus tidak hanya dikenal dengan hal-hal baik saja,
Ada satu aib yang sangat populer di desa Tijokromo terkait dengan keluarga Bagus. Warga desa telah mengetahui kegagalan Bagus dalam membangun keluarga. Bagus sudah 2 kali gagal membangun keluarga karena setiap kali dirinya menikah, istri yang dinikahinya langsung meninggal dunia. Dan itu biasanya terjadi setelah beberapa hari pernikahannya berlangsung. Tidak heran jika orang-orang menyebut Bagus sebagai duda muda di desanya. Oleh sebab itulah, kedewasaan dari Bagus tidak diragukan lagi. Dia mampu membuat para wanita yang dicintainya luluh dengan apa yang dia lakukan. Rumor yang buruk di keluarga Bagus ternyata hanya diketahui oleh sebagian orang. Mereka yang mengetahui hal tersebut biasanya orang-orang yang berasal dari keluarga korban atau mantan istri Bagus. Lalu tersebar ke beberapa penjuru warga hanya untuk memberikan kepercayaan terkait dengan hal aneh yang dianut oleh keluarga Bagus sendiri. Namun rumor yang dibagikan oleh para warga tidak diindahkan oleh orang-orang yang tetap memuja dan memuji keluarga Bagus.